Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini, kita masih melanjutkan materi matematika kelas 4, bab pecahan. Materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Baiklah adik-adik, mari kita mulai mempelajarinya. Baiklah adik-adik, kita sudah menuju ke pembahasan mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Bentuk desimal itu kan yang ada tanda komanya. Untuk pembahasannya sudah di video sebelum-sebelumnya ya, bisa dibuka kembali. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah penyebut menjadi pecahan yang memiliki penyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Kemudian kita bisa langsung menuliskan pecahan desimalnya. Yang cara kedua yaitu kita langsung bisa membagi pembilang dengan penyebut dengan cara porogapit. Seperti itu. Kita langsung pembahasan ke contoh soal. Jika saya memiliki pecahan 5/20, bagaimana bentuk desimalnya? Kita mengerjakan soal ini dengan dua cara, yaitu kita kerjakan dengan cara yang pertama. Cara pertama ya. Penyebut dari pecahan ini adalah 20. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, kita bisa mengubah penyebut 20 ini menjadi penyebut 100. Kenapa 100? Karena yang mendekati nilai 20 itu 100, bukan 10 ya. Kalau 10 kan jadi kurang. Jadi kita jadikan penyebut 20 ini menjadi penyebut 100. Cara yang pertama, jadi 5/20 ya, 20 kita jadikan berpenyebut 100. Kalau 20 menjadi 100, berarti 20 kita kalikan berapa? Kita kalikan 5 menjadi 100. Pada saat penyebut 20 kita kalikan 100, maka supaya memiliki nilai yang senilai, pecahan yang senilai, maka pembilang yaitu 5 juga kita kalikan dengan bilangan 5 juga. 5 kali 5 adalah 25. Dari pecahan biasa 5/20, kita sudah mendapatkan hasil pecahan 25/100. Sehingga dari pecahan yang berpenyebut 100 ini kita bisa langsung menuliskan bentuk desimalnya. Caranya bagaimana? 100 itu nolnya 2. Kalau 100 itu menjadi pembagi, maka 25 ini kita kasih tanda koma mengarah ke kiri sesuai dengan jumlahnya 0. Kalau ini nolnya 2, maka bentuk desimalnya adalah kita kasih koma 1, 2. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,25. Seperti ini.
Ini dengan cara yang pertama, mengubah penyebut 20 menjadi 100. Proses pengubahan pastinya kita akan memunculkan bilangan baru sebagai pengali, yaitu 20 kali 5. Pembilang kita setarakan nilainya, juga kita kalikan 5. Ketemulah pecahan 25/100. Jika sudah berpenyebut 100, maka kita bisa bentuk desimalnya. 2 angka 0 artinya kalau dia sebagai pembagi ya, maka kita tambahkan tanda koma ke kiri sesuai dengan jumlah nolnya. Kalau 25 maka nolnya ke kiri, 1, 2, 0,25 hasilnya. Kalau kita menggunakan cara yang kedua dengan soal yang sama, cara yang kedua bagaimana? Cara 2. Kita langsung saja membagikan pembilang dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 5. Langsung kita bagi dengan 20. Kita pakai cara progapit ya. 5 kali dibagi 20 nggak bisa kan? Karena 5 lebih kecil dari 20. Maka kita tambahkan 0 menjadi nilai 50. Pada saat kita tambahkan 0 di dalam area ini, maka kita harus menambahkan 0 pada hasil di atasnya. Jadi 0. Pada saat kita tambahkan 0, maka kita juga nulis 0 di atas sebagai hasil. 50 dibagi 20, bisa kan? Hasilnya berapa? 2. 2 dikali 20, hasilnya 40. Kita tulis 40. Kita kurangi 0, kurangi 0 adalah 0. 5 dikurangi 4 adalah 1, iya kan? 10 dibagi 20 tidak bisa, langsung kita tambahkan 0. Kita nggak perlu menambahkan 0 lagi di sini karena kan sudah ada di depan ini. Jadi langsung aja kita nambahkan 0 di sini. 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 kali 20 hasilnya 100. Kalau kita kurangkan hasilnya sudah 0. Berarti pembagian prokapit ini sudah selesai. Hasilnya berapa? 0,25. Sama kan hasilnya? Kalau dengan cara 1 seperti ini hasilnya. Dengan cara 2 langsung membagikan, yaitu dengan cara prokapit, hasilnya juga sama. Jadi bentuk desimal dari 5/20 adalah 0,25. Baiklah, kita langsung menuju ke contoh soal yang kedua. Jika ada soal seperti ini, ubahlah bentuk pecahan biasa berikut menjadi bentuk desimal. Kita cari dengan 2 cara. Kita menggunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita ubah penyebut dari soal ini menjadi berpenyebut berapa. Kalau penyebut ini 25, maka kita menggunakan penyebut 100 saja ya, yang mendekati, yang paling dekat saja. Kita tulis ulang ya, 13/25. Kita jadikan penyebut 25 menjadi berpenyebut 100. Maka 25 supaya menjadi 100, kita kalikan 4. Jika penyebut dari pecahan ini kita kalikan 4, maka pembilangnya yaitu 13 juga kita kalikan 4. Seperti ini. 13 kali 4 berapa? Kita coba perkalian bersusun ya. 13 kali 4, 3 kali 4, 12. Kita tulis nilai satuannya yaitu 2. Menyimpan angka 1.
4 kali 1 adalah 4. Kita jumlahkan dengan 1 yang tadi, yaitu 5. 4 tambah 1, 5. Jadi 13 kali 4 adalah 52. Maka bentuk desimalnya adalah ada 0 di bawah, kita kasih tanda koma menuju ke kiri, 1, 2. Jadi 0,52. Hasilnya 0,52. Kita coba mencari bentuk desimal dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan langsung membagi pembilang dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 13. Ini cara kedua ya. Pembilangnya 13. Kita bagi dengan penyebutnya berapa? 25. 13 dibagi 25 tidak bisa karena 13 lebih kecil dari 25. Maka bagaimana? Maka kita tambahkan 0 di sini. Pada saat kita tambahkan 0 di sini, kita harus menambahkan 0, di atas. 130 dibagi 25 hasilnya berapa? Hasilnya 5 ya. Karena 25 kali 5 itu adalah 125. Kita kurangkan 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka kita pinjam dari angka 3 ini, kita pinjam 1 sehingga nilainya menjadi 10 dikurangi 5 ada 5. Karena kita sudah pinjam 1, maka 2 dikurangi 2 0, sudah tidak perlu ditulis. 5 dikurangi 25 tidak bisa, langsung saja kita tambahkan 0. Pada saat kita tambahkan 0 di sini, kita tidak perlu menambahkan 0 di sini karena tadi sudah di awal sudah. Jadi 50 dibagi 25 hasilnya 2. 2 dikalikan 25 hasilnya 50. 0 kali kurangi 0, 0. 5 kurangi 5, 0. Jadi pembagian porogapit ini sudah selesai. Jika hasilnya sudah 0, maka bentuk desimal dari 13/25 yaitu 0,25. 0,25. Ini kita soalnya langsung dari pecahan biasa. Bagaimana kalau soalnya tersebut adalah pecahan campuran? Baiklah, kita mengerjakan satu contoh soal lagi ya. Jika soal adalah pecahan campuran, carilah bentuk desimal dari pecahan berikut. 1/2/5. Bagaimana jika soalnya merupakan pecahan campuran? Maka pecahan campuran ini harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya seperti di video sebelumnya, yaitu kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut. 1 kali 5 adalah 5. 5 kita jumlahkan dengan pembilang, yaitu 2, sehingga hasilnya 7. 7/5. Dari bilangan campuran ini kita sudah mendapatkan bilangan biasa, yaitu 7/5. Kita lanjutkan dengan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal dengan cara yang pertama. Kita tulis ya, soalnya 7/5. Nah, di sini penyebut adalah bernilai 5. Untuk mengubah penyebut menjadi 100kah, 100kah, 10kah, angka yang mendekati dengan 5 yaitu 10. Oke, kita gunakan 10 saja kalau begitu. Maka penyebut 5 menjadi 10, kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 menjadi 10, sehingga pembilangnya juga dikalikan 2, yaitu 14. Bagaimana bentuk desimalnya? Bentuk desimalnya karena kita dibagi dengan 10, yaitu nolnya 1, maka
kita memberi tanda koma satu saja di sini. Saya hapus ya. Jadi 1,4. Ini hasilnya. Cara yang kedua, dengan membagikan pembilang dibagi penyebut. 7 bagi 5. Ada berapa? 7 dibagi 5 ada berapa? 1 ya. 1 kali 5 berapa? 5. Kita kurangkan, 7 kurangi 5 adalah 2. 2 bagi 5 tidak bisa, maka kita kasih angka 0. Pada saat kita menambahkan 0 di sini, maka kita harus menambahkan koma di hasilnya. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. 20 dikurangi 20, 0. Jadi pembagian ini sudah selesai. Hasilnya sama ya, 1,4 dengan cara pertama. Dengan cara yang kedua juga hasilnya 1,4. Jadi hasil dari mengubah bentuk pecahan 1/2/5 menghasilkan bentuk desimal 1,4. Seperti ini. Mudah ya adik-adik? Sebenarnya memang kunci dari menyelesaikan berbagai operasi dalam bentuk matematika itu ya, kuncinya kita harus bisa menghafal yang namanya tabel pembagian dan perkalian, sehingga adik-adik bisa dengan mudah dan cepat menyelesaikan proses perhitungannya. Demikianlah pembahasan dari kakak. Semoga bisa membantu dan menambah pemahaman adik-adik dalam pembahasan ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bagikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.